Hi everyone and welcome back. We are joined today. Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Yanis Varoufakis, seorang ekonom, mantan Menteri Keuangan Yunani, pendiri DAM25, sebuah gerakan politik pan-Eropa untuk demokrasi, dan juga penulis produktif. Terkait hal itu, hari ini kita akan membahas bukunya yang berjudul Tekno-Feodalisme, Apa yang Membunuh Kapitalisme, untuk memahami bagaimana kebangkitan raksasa teknologi secara efektif membunuh kapitalisme itu sendiri. Jadi, sukses Tismeling, it's it programming. Welcome back to the program. Terima kasih banyak, Glenn. Terima kasih dah saya. The feudal system, Jadi, sistem feodal terdiri dari hierarki yang jelas, di mana raja memiliki tanah, dan penggunaan tanah tersebut diserahkan kepada para bangsawan, yang kemudian bersumpah setia. Di lapisan paling bawah, ada para petani atau budak tani yang terikat pada tanah. Namun dengan revolusi industri yang mempercepat kapitalisme, kita melihat munculnya sistem baru, di mana para pemilik modal bersaing di pasar terbuka, dan tampaknya aman untuk mengatakan bahwa kapitalisme akan menggantikan feodalisme dan menang di mana-mana atas para pesaingnya. Namun sekarang, Anda berargumen bahwa kita sedang memasuki era baru, bahwa kapitalisme sedang menghancurkan dirinya sendiri akibat munculnya modal awan yang memperkenalkan tekno-feodalisme. Untuk mengurai argumen ini, saya ingin tahu apakah tempat yang baik untuk memulai adalah dengan Anda menjelaskan apa itu modal awan, dimensi kapitalisme sedang sekarat. Supaya memahami argumen dengan benar, why is capitalism dying? If I got your argument correctly, of course. Yes, absolutely. Thank you for the opportunity. Ya, tentu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menegaskan kepada para penonton bahwa saya tidak berargumen bahwa kita akan kembali ke feodalisme. Tidak, kita sedang bergerak maju. Namun, arah yang kita tuju ini tidaklah menyenangkan dan sangat bermasalah. Tapi yang jelas, ini bukan argumen bahwa kita akan kembali ke feodalisme. Sama halnya ketika kita membicarakan ekonomi neoklasik, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ekonomi klasik, bukan? That's the main desktop milak. No matter it's kept with that and ekonomi klasik. Tekno-feodalisme Karl Robert Dota. Techno-feudalism is not a reversal. It is moving forward. Ini terus bergerak maju dan dalam konteks sejarah, yang sepenuhnya sejalan dengan apa yang Anda katakan, cara Anda menggambarkan perubahan sejarah. Ketika masyarakat bertransformasi dari feodalisme ke kapitalisme, apa yang sebenarnya terjadi? Kekuasaan yang dulunya berasal dari tanah, dari kepemilikan tanah. Jika Anda memiliki tanah, Anda adalah tuan tanah. Anda punya kekuasaan. Anda punya kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan wacana, kekuasaan ideologis, kekuasaan agama, bukan? Dan bagaimana kekayaan Anda terakumulasi? Kekayaan itu terakumulasi sewa yang Anda kenakan kepada orang-orang yang benar-benar menggarap tanah tersebut, yaitu para petani. Namun bukan hanya para petani, juga para pandai besi dan para pengrajin yang terkungkung dalam wilayah feodal Anda. Dengan kapitalisme, kekuasaan berpindah dari mereka yang memiliki tanah ke mereka yang memiliki modal. Dan apa itu modal? Modal bukanlah uang. Modal adalah sarana produksi yang dihasilkan. Alat, mesin, bangunan, hal-hal yang kita ciptakan untuk menghasilkan sesuatu yang lain. Itulah modal, sarana produksi yang dihasilkan. Jadi, kekuasaan berpeluk tanah. Bukan berarti pura pemilangan kekuasaan. Mereka tidak kehilangan seluruh kekuasaannya. Bahkan hari ini, jika Anda memiliki setengah dari Amsterdam atau setengah dari London, Anda masih banyak kekuasaan. Namun, itu bukan yang menggerakkan sistem. Yang menggerakkan sistem adalah mesin. Itu adalah alat produksi, modal. Maksud saya adalah, dan disinilah saya mencoba atau sedang menuju untuk menjawab pertanyaan Anda yang sangat spesifik tentang modal awan. Maksud saya adalah bahwa modal begitu berhasil dalam memperoleh atas nama para pemiliknya kekuasaan. Kekuasaan untuk mengekstrak, kekuasaan untuk membujuk, kekuasaan untuk membuat orang melakukan apa yang Anda inginkan hanya karena Anda memiliki begitu banyak modal. Modal menjadi sangat sukses
sehingga benar-benar menyingkirkan serikat pekerja dan parlemen, serta semua hal yang kita kaitkan dengan masyarakat beradab. Dan modal benar-benar menang. Begitu hebatnya, sehingga ia bermutasi menjadi bentuk modal baru, mutasi dari modal, yang tentu saja adalah mesin. Which is capital, of course, machinery. But it is very different to all sorts of... Namun, ini sangat berbeda dari segala jenis modal yang kita miliki sebelumnya. Jadi apapun mulai dari palu, bajak, traktor, mesin diesel hingga robot industri, pada masa itu adalah sesuatu yang canggih, serba bisa, dan mengagumkan. Semua benda ini adalah alat produksi yang dihasilkan. Namun, apa yang ada di... Ya, saya tidak punya ponsel di sini untuk menunjukkannya. Dalam smartphone kita, iPad kita, tablet, dan sebagainya. Sedang misalnya, semua mesin yang menghubung dan menjaringkan bersama. Kabel, algoritma, server farm, dan sebagainya. Ini adalah mesin. Maksud saya, ketika Anda masuk ke server farm, dari ini berimorek, jadi itu produktif. Ia tidak menghasilkan sepenuhnya secara langsung. It doesn't produce anything per se. What it does is it... Apa yang terjadi adalah terciptanya sebuah antarmuka antara kita dan mesin, di mana kita melatih mesin untuk mengenal kita. Mengenal kita cukup baik untuk memberikan saran, seperti Amazon yang menyarankan buku kepada Anda, yang biasanya merupakan saran yang bagus, bukan? Jadi mesin itu mendapatkan kepercayaan Anda. Jadi ketika lain kali mesin itu menyarankan Anda membeli sepeda listrik ini daripada yang itu, Anda berpikir, oke, tentu saja, dan Anda membelinya. Dan biasanya, itu sesuai dengan keinginan Anda. Pada saat itu, Anda telah menggantikan pengiklan dan pemasar dengan mesin yang bersifat dialektis. Anda melatih mereka untuk melatih Anda, untuk melatih mereka, untuk melatih Anda. Dan begitu mereka mulai memasukkan keinginan ke dalam diri Anda, ke dalam hati Anda, ke dalam pikiran Anda, apapun itu, maka mereka melewati pasar. Then it bypasses markets. You click on a button and you buy that electric bicycle. Anda mengklik sebuah tombol dan membeli sepeda listrik itu, bukan dari pasar, tetapi dari sebuah platform yang menurut saya sangat mirip dengan sistem feodal modern. Bukan terdiri dari tanah, melainkan terdiri dari tanah digital. Jadi Amazon.com adalah wilayah kekuasaan milik satu orang, Jeff Bezos. Ia memiliki wilayah digital ini, saya menyebutnya wilayah awan. Dan dia tidak memproduksi apapun, sama seperti para tuan tanah di masa lalu yang juga tidak memproduksi apapun. Dia seorang kapitalis, yang militos. Tidak masalah betis menghasilkan apapun, kecuali kekuatan Jeff Bezos do melewati sepaskar di kimnali but dipat pli figures, o thingy. It's heading into Ksagi. Buan intur tamal, 2-1. That's a form of rent. It's not ground rent, it's cloud rent. So my point is, briefly, just to sum up. Jadi intinya secara singkat, untuk merangkum, kita telah bergerak maju ke dalam dunia hiperkapitalis, dunia modal hiper, modal awan, yang sebenarnya tidak produktif, tetapi telah menciptakan transformasi dari para pemilik yang memproduksi alat produksi menjadi para pemilik modal awan yang tidak menghasilkan apapun selain kekuatan untuk mengekstrak sewa awan dari para pekerja, dari non-pekerja. Setiap kali Anda mengunggah sesuatu di YouTube dan seterusnya, Anda menambah modal awan milik Google, dan dari kapitalis tradisional yang menjual barang mereka. Mereka harus menjual barang mereka di wilayah-wilayah awan ini, dan mereka kehilangan 30-40% nilainya, sama seperti para pembuat aplikasi yang kehilangan 30% ke Apple. Jadi, masyarakat yang semakin didominasi oleh modal, jadi Anda bisa menyebutnya hiperkapitalis jika mau, namun sebenarnya memiliki bahan utama dari kapitalisme. Nevertheless, doesn't have the main ingredients of capitalism. Which are the two main ingredients of capitalism? Apa dua bahan utama kapitalisme? Pasar dan keuntungan. Pasar telah menggantikan tanah feodal, dan keuntungan telah menggantikan sewa. Sekarang kita memiliki platform-platform yang merupakan tanah feodal di awan, dan keuntungan disedot dalam bentuk sewa awan. Dan yang saya katakan kemudian adalah, kita sebenarnya tidak kembali ke feodalisme, tetapi kita maju ke sesuatu yang saya sebut sebagai tekno-feodalisme, yang sangat kapitalis dalam hal peran mesin dalam hidup kita. Namun, mesin-mesin itu bukan mesin produktif. Mereka adalah mesin yang menghasilkan kekuasaan luar biasa dan kelas penguasa baru, seperti Elon Musk, Jeff Bezos, dan sebagainya, yang berkuasa di atas para kapitalis tradisional, kelas pekerja, dan kaum prekariat, yang semakin menjadi budak awan, karena kita semua bekerja untuk algoritma.
Saat Anda dan saya berbicara, kita berbicara melalui Zoom, bukan? Jadi kita menambah modal awan perusahaan yang memiliki Zoom. To get was thanks to them too. And we don't get paid for it. Well, how does I guess cloud Jadi, capital, because bagaimana it dengan has saya kira its own modal server awan? and, Karena memang memiliki data beberapa centers, modal. Maksud saya fiber pusat optic data, lines, jalur serat to what optik. extent is Sejauh this, mana ini dimiliki, owned, saya I guess, kira, or atau juga merupakan shared hasil by ekstraksi somebody dari as well? publik. Because often, Karena seringkali orang menunjuk pada keringanan pajak yang mereka the dapatkan. tax breaks they would Kemampuan get, untuk, ya, saya kira menaikkan harga listrik yang juga ditanggung oleh publik. electricity prices Apakah are ini juga also bagian quite dari high. kekhawatiran atau kaimbas pada kemampuan Roma untuk mengekstrak rinsesu, mengekstrak kekayaan dari proses produksi, just pementi? Extract wealth from the production process without contributing. Well, the capacity of multinational corporations to Nah, kemampuan perusahaan multinasional untuk menghindari pajak, tidak membayar pajak, melakukan banyak kerusakan terhadap lingkungan kita, membuang-buang sumber daya kita, mencemari dan sebagainya. Itu cerita panjang. Sejak awal abad ke-20, seharusnya kita sudah khawatir tentang kekuatan besar dari modal monopoli multinasional untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan kami yang berada di kiri, kami memang selalu khawatir tentang itu. Tapi beberapa orang di sisi politik liberal juga demikian. Jadi bukan hal baru. Yang baru adalah modal awan. Dan Glenn akan memberikan contoh ya. Ambil contoh misalnya General Motors atau Volkswagen atau perusahaan besar lainnya. Rolls-Royce, BASF, Bethlehem Steel. Semua perusahaan kapitalis monopoli tradisional itu. Anda tahu, sekitar 80-85% pendapatan mereka digunakan untuk upah dan gaji. Mulai dari upah terendah hingga CEO dan CFO, serta semua itu. From lowly wages all the way up to CEOs and CFOs and all that. I was astounded when I was researching this book of mine. Saya sangat terkejut ketika meneliti buku saya, Techno-Feudalism, bahwa jumlah uang atau persentase pendapatan Facebook atau Meta katakanlah, yang digunakan untuk gaji hanyalah 1%. 1%. 99% tidak digunakan untuk gaji orang-orang yang bekerja di sana. Dari 85% menjadi 1%, ada kesenjangan yang sangat besar, bukan? Seperti yang sering kami katakan di kalangan kiri, khususnya kiri Hegelian. Anda tahu, kuantitas mengarah pada kualitas. Perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa lolos dengan itu? Mengapa mereka memiliki rasio sewa yang begitu fantastis? Saya akan menyebutnya rasio keuntungan. Saya akan menyebutnya rasio sewa. Nah, alasannya adalah jika Anda melihat Facebook, sebagian besar investasi yang masuk ke modal Facebook adalah hasil dari kerja gratis. The result of free labor. When people upload their stories, their photos, Ketika orang-orang mengunggah cerita dan foto mereka, inilah yang menambah modal awan Facebook. Mengapa orang-orang begitu terhanyut di Facebook? Mengapa Anda tidak bisa dengan mudah meninggalkan Facebook? Ya, karena teman-teman Anda ada di sana. Dan teks-teks Anda juga ada di sana. Begitu juga dengan teks teman-teman Anda, foto-foto Anda, dan video-video teman Anda ada di sana. Jadi misalnya, ketika Elon Musk membeli Twitter, banyak dari kita ingin meninggalkan Twitter karena alasan yang jelas. Dan saya tidak perlu menjelaskannya, bukan? Tapi Anda tahu, saya punya 1,2 juta pengikut di Twitter. Jika saya pergi, dan saya memang pindah ke Blue Sky, tapi di sana saya awalnya hanya punya 10 orang. Jadi biaya untuk berpindah sangat besar. Sehingga platform-platform ini, wilayah-wilayah ini, beroperasi seperti wilayah dengan tembok di sekelilingnya. Tembok itu bukan tembok sungguhan. around them. They are not real walls, they are virtual walls. They are the walls from network. Mereka adalah tembok virtual. Tembok-tembok ini diciptakan oleh efek jaringan dan biaya perpindahan dan sebagainya. Namun pada akhirnya, tembok-tembok tersebut memungkinkan para pemilik platform ini untuk memungut sewa yang sangat besar, sewa awan, dan terus membangun tembok-tembok itu semakin tinggi, bukan dengan investasi mereka sendiri. Tentu saja mereka tetap berinvestasi. Mereka memiliki server baru, kabel serat optik baru, dan sebagainya. Namun investasi utama justru berasal dari kita semua, yang berkicau, memposting, dan melakukan semua itu, yang membuat kita semakin sulit untuk keluar dari sana. Dan semakin sulit bagi kita untuk keluar, semakin mudah bagi pemiliknya untuk memungut sewa awan. The easier it is for the owner to charge cloud rents. There's a concept of not Ada konsep yang bukan tentang ekonomi skala, melainkan ekonomi lingkup.
di mana seseorang melihat pada penurunan biaya bagi sebuah korporasi untuk menggabung 2 atau lebih lini produk dibandingkan ke secara terpisah. Sekarang, jika Anda di bidang transportasi, kita melihat perkembangan yang aneh, tren serupa dari AS ke Tiongkok dan Rusia, di mana Anda melihat bahwa mungkin perusahaan yang mengelola mesin pencari Anda kemudian mulai mengambil alih produksi mobil. Mereka akan menangani pengiriman kendaraan, drone. Ini memberi mereka keunggulan dalam mengoperasikan gudang. Lalu mereka mengembangkan sistem pembayaran mereka sendiri untuk membayar semua ini. Then they develop their own payment systems to pay for this. Like Meta will entertain the idea of developing. Misalnya, Meta akan mempertimbangkan ide untuk mengembangkan mata uangnya sendiri, sehingga makanan yang bisa dikirimkan kemudian. Nah, mereka juga melihat ke arah pengembangan dapur pintar, bahkan menanam makanan mereka sendiri. Dulu, ada konsep keunggulan komparatif. Lakukan satu hal dan berdagang. Tapi sekarang tampaknya ada keuntungan dalam melakukan segalanya, di mana platform digital yang sama bisa digunakan untuk hampir semua aktivitas. Artinya, perusahaan tempat Anda memesan buku, seperti yang Anda katakan, juga akan terlibat dalam perjalanan luar angkasa. Jadi saya hanya ingin tahu, ketika ada konsentrasi luar biasa di bawah platform-platform ini, apa peran politik kanan dan politik kiri dalam sistem seperti ini? Karena kekuatan ekonomi cenderung sangat terkonsentrasi. The economic power tends to be quite concentrated. Too true. Look, economies of scope have always existed. Benar. Lihat, ekonomi skala luas memang sudah ada sejak dulu. Ada korporasi besar dengan ekonomi skala luas, bukan hanya skala besar, yang melakukan banyak hal sekaligus, terutama di sektor keuangan. Lihat saja private equity dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang khusus pada modal cloud. Yang dilakukan modal cloud adalah mempercepat ini, benar-benar mempercepatnya. Dan pada tingkat yang bukan hanya peningkatan kuantitatif, tapi juga kualitatif. Jadi misalnya, ngamarin menjual transportasi. Napa itu Uber? Itu Deliveroo. Mereka maintain transport tapi mungkin mobil, motor, atau truk kursi. No cars, no motorcycles, and no trucks. What they own is the algorithm, the cloud capital. Yang mereka miliki adalah algoritma, modal awan, yang memungkinkan modal awan tersebut untuk mengenala, sehingga ia menangkap Anda di dalam Uber, di dalam Deliveroo, baik sebagai pengemudi maupun sebagai konsumen. Dan dalam kasus Deliveroo juga sebagai restoran yang mengirimkan naik sepaket. Hingga Anda mendapatkan situasi di mana modal awan ini dan kapasitas untuk menghasilkan rente semakin mengambil alih dari aktivitas ekonomi standar yang sebenarnya. Izinkan saya memberi contoh. Uber semakin banyak menghasilkan uangnya, bukan dari mengeksploitasi sopir taksi dan konsumen, tetapi dari data konsumen, dari data penumpang di Uber, dan data dari para pengemudi. And the data from the drivers. Take Tesla. Ambil contoh Tesla. Namun, hal ini semakin berlaku juga untuk produsen mobil listrik asal Tiongkok. Semakin lama, persentase pendapatan mereka yang lebih besar, dalam kasus Tesla, bukan lagi berasal dari penjualan mobil atau suku cadangnya, melainkan dari fakta bahwa saat Anda mengendarai Tesla, entah Anda pergi ke rumah mertua, ayah mertua, anak, atau siapapun, mobil itu tahu siapa yang Anda kunjungi. Pada jam berapa, dan musik the blisks forward fall, ward, and that thing is out in Nati. Supermarket, mani and siktem bliss satho. Supermarket, did you stop to pick something up? What was that? All this information, which is highly... Semua informasi ini sangat berkaitan dengan siapa diri Anda dan kecenderungan Anda untuk membelanjakan uang pada X, Y, dan Z. Informasi ini kemudian dijual. Dan Tesla menghasilkan jauh lebih banyak uang. Jadi itulah mengapa Volkswagen tamat. Karena Volkswagen tidak memiliki modal awan. Jadi modal awan, bagi saya, alasan mengapa saya terus menekankan bahwa adalah konsep penting, tanpa itu Anda tidak benar-benar bisa memahami bagaimana proses yang Anda gambarkan sedang berlangsung. Itulah alasannya. Jadi menjawab pertanyaan Anda tentang politik kanan dan politik kiri. Lihat, yang jelas bagi saya adalah bahwa pusatnya sudah hilang. Pusat tidak lagi bertahan. Is that the center is gone. The center has not held. The center cannot hold.
Pusat tidak bisa bertahan, baik itu tengah kiri maupun tengah kanan. Demokrasi sosial sudah bangkrut. Kenapa? Karena apa sebenarnya ide dari demokrasi sosial? Anda tahu, Kanselir Willy Brandt dari Jerman atau Bruno Kreisky dari Austria pada akhir 60-an dan awal 70-an akan mempertemukan para pemimpin industri dengan serikat pekerja, dan mereka akan membuat kesepakatan. Sekarang Anda tidak bisa melakukan itu. Anda tidak bisa mengumpulkan kaum prekariat, para buruh awan, orang-orang yang sebenarnya menghasilkan banyak modal awan untuk Jeff Bezos, duduk bersama Jeff Bezos. Itu benar-benar tidak mungkin dilakukan. Dan semakin licin sewa awan itu, semakin kecil kemampuan kantor pajak untuk menangkapnya. Jadi dengan situasi seperti itu, saya pikir kita semakin lama semakin terpolarisasi. Apa yang dikatakan Karl Marx, bahwa semakin lama kita akan mengalami benturan besar antara dua kubu, mungkin sedang terjadi sekarang. Karena di satu sisi, dari sayap kanan politik, ada Donald Trump yang masuk dan memperkenalkan Genius Act, yang pada dasarnya memprivatisasi uang dolar. Intinya, undang-undang ini memungkinkan pihak-pihak seperti yang sudah kamu sebutkan tadi, Meta dan JP Morgan, serta konglomerat keuangan dan teknologi besar lainnya untuk menciptakan stablecoin mereka sendiri, dolar mereka sendiri, dan mencetak dolar mereka sendiri. Sampai saat ini, hanya Wall Street yang bisa melakukan itu. Sekarang, Tether dan perusahaan-perusahaan lain akan bisa secara efektif mencetak dolar. Sementara Federal Reserve, Bank Sentral, benar-benar disingkirkan, bahkan dilarang untuk ikut campur dalam hal ini. Ini sungguh keterlaluan. Ini adalah, Anda tahu, serangan yang mencengangkan, bahkan terhadap Bank Sentral. Jadi Anda tahu, pusatnya tidak lagi kokoh, Bank Sentral, partai-partai sentral. Jadi Anda bisa menelusuri ke arah itu. Pada dasarnya untuk mengatakan semua kekuasaan ada pada Big Tech. Semua kekuasaan ada pada pemilik modal cloud. Yang itulah yang dia lakukan, yang Donald lakukan. Dan jika Anda berasal dari sayap kiri politik, seperti saya, apa respons kita terhadap itu? Respons kita hanya bisa satu, mensosialisasikan modal cloud. Sekarang, kita bisa menjadi Luddite. Kita bisa berkata, oh mari kita hancurkan ponsel dan tablet kita, dan Anda tahu, cabut kabel serat optik. Tapi itu akan bodoh, karena ini adalah mesin-mesin luar biasa. Mereka bisa melakukan hal-hal yang benar-benar menakjubkan, bukan? Maksud saya meretibiotik melalui program AI yang membunuh orang. Dan kita bisa menyelamatkan nyawa. Sekarang, istri sedang berbicara. Ini luar biasa bahwa kita bisa, kamu tahu, kamu di mana? Kamu di Amsterdam? Di mana kamu? Ya Oslo, di Oslo maaf. Aku sempat bingung tadi. Di Oslo. Maksudku Athena. Kita bicara, ini luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, dan aku sebenarnya tidak terlalu antusias, kamu tahu, seperti orang lain, soal pengawasan dan semacamnya. Tentu saja aku peduli, tapi itu bukan kekhawatiran utamaku. Kekhawatiran utamaku bukanlah apa yang pemilik Zoom ketahui tentang kamu dan aku. Itu memang masalah privasi, bahwa kita tidak punya privasi. Kita adalah buku terbuka bagi mereka, dan mereka adalah buku tertutup bagi masyarakat. Itu memang masalah. Tapi bukan itu kekhawatiran utamaku. Kekhawatiran utamaku, Glenn, adalah bahwa mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar. Karena jika kamu memiliki modal awan, dan 0,001% umat manusia memiliki 99,99% dari modal awan yang sangat kuat ini, maka tidak ada kemungkinan demokrasi. Tidak ada kemungkinan untuk maju. Tidak ada kemungkinan spesies ini akan bertahan. Karena ketika hanya segelintir orang yang mengendalikan dunia dan opininya, maka kita bahkan tidak bisa membicarakan transisi besar. Kita tidak bisa membicarakan apapun yang esensial bagi kelangsungan hidup dan kemajuan umat manusia. Jadi, dari sudut pandang politik kiri, saya pikir kita perlu menjawab pertanyaan yang pernah kita ajukan sebagai kaum kiri, sebagai kiri Marxis pada akhir abad ke-19, dan yang sampai sekarang belum kita jawab, yaitu bagaimana kita beralih dari kepemilikan modal secara privat, dalam hal ini modal awan, ke kepemilikan modal secara sosial, harus ada negara Stalinis yang melakukannya atas nama kita. Nah, dengan munculnya modal awan ini, dengan praktik rent seeking yang sangat besar,
dan sebenarnya tidak memungkinkan adanya persaingan. Apa artinya ini bagi persaingan antara kekuatan besar dalam sistem internasional? Karena ya, di awal abad ke-19, seluruh premis dari sistem Amerika adalah bahwa Anda membutuhkan kedaulatan manufaktur dan teknologi untuk mempertahankan kemerdekaan politik Anda. Tapi saat ini, semua platform besar, modal awan yang Anda maksud, semuanya milik Amerika. Jadi bagaimana? Apa artinya ini bagi Eropa? Karena jika Anda punya Uber, memang orang Eropa bisa mengemudikan mobil mereka sendiri dan sebagainya. Tapi Uber, seperti yang Anda katakan, hanya memiliki awannya saja. Jadi jumlah praktik rent-seeking yang sangat besar ini, yang terjadi atas nama platform asing, bagaimana mungkin Eropa bisa mempertahankan daya saing ekonominya dan bahkan otonomi politiknya, jika mereka sebenarnya tidak memiliki modal ini, jika modal itu justru dikuasai oleh modal awan Amerika, atau bahkan Tiongkok? American cloud capital or Chinese for that sake. I'll start from the last part. America and China. Saya akan mulai dari bagian terakhir, Amerika dan Tiongkok. Amerika Serikat dan Tiongkok adalah dua tempat di mana modal cloud terkonsentrasi. Sisanya di dunia sangat sedikit. Eropa tidak punya. Tidak ada. Kita punya banyak mesin, kita punya jaringan digital, dan kita punya perusahaan-perusahaan yang mencoba, startup dan sebagainya. Tapi kita tidak punya, bahkan yang kita punya seperti Volt dan Spotify sudah diambil alih oleh Amerika. Lalu ada Tiongkok, karena Tiongkok menciptakan tembok Tiongkok. Secara efektif, mereka melarang Google, mereka melarang Meta, dan mereka menciptakan milik teknologi mereka sendiri. Ini sangat cerdas, Mark Cuban ditahat ini. Jadi sekarang ada Amerika dan ada Tiongkok too. You've got America and you've got China. Very different big techs. It is very interesting how the Chinese Perusahaan teknologi besar yang sangat berbeda. Sangat menarik bagaimana otoritas Tiongkok berhasil mengendalikan perusahaan teknologi besar mereka. Pada dasarnya, mereka membatasi seberapa banyak keuntungan dari cloud yang boleh diambil dari sektor ekonomi lainnya. Mereka mendorong AI untuk tujuan produktif, berbeda dengan Amerika Serikat yang lebih berfokus pada sektor jasa. Di sana, semuanya tentang menulis prompt ke ChatGPT. Namun di Tiongkok, mereka menggabungkan AI dengan mesin-mesin produktif milky ord. Di Amerika Serikat, hal itu dilakukan. Di Eropa, kita tidak melakukan apa-apa. Dan hal ini terlihat dalam negosiasi yang diwargahi pemerintahan Donald Trump terkait kesepakatan Deng. Donald Trump's government on the trade deal. Because, the fact that Fakta bahwa Uni Eropa memiliki surplus perdagangan besar dengan Amerika Serikat memberikan Trump begitu banyak kekuatan tawar-menawar terhadap Eropa. Jika saya memiliki surplus perdagangan besar dengan Anda, maka pada dasarnya saya tidak bisa memenangkan perang tarif melawan Anda. Anda bisa menghancurkan saya dengan tarif jika saya memiliki surplus perdagangan besar dengan Anda. Saya ingat selama percakapan itu, orang-orang berkata, ya, tapi Anda tahu, dalam hal jasa, Amerika Serikat memiliki surplus karena perusahaan teknologi besar dibandingkan dengan Eropa. Ya, tapi Anda tidak bisa menggunakan itu untuk melawan mereka, karena Anda tahu, jika tidak ada Mercedes-Benz yang menyeberangi Atlantik akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa, lalu apa gunanya? So what? Americans can live without Mercedes-Benzes. Orang Amerika bisa hidup tanpa Mercedes-Benz. Mereka harus membeli Cadillac, mereka harus membeli Nissan, apapun itu. Itu bukan akhir dunia bagi Amerika Serikat. Tapi jika terjadi perang di bidang teknologi besar, dan misalnya Google memutus akses seluruh Eropa dari YouTube, saya rasa kita tidak bisa bertahan. Setidaknya pemerintah kita tidak bisa bertahan. Secara politik, itu akan sangat menghancurkan. Jadi Anda benar sekali, fakta bahwa kita tidak memiliki modal cloud sendiri di Eropa telah membuat kita tidak relevan. Itu adalah bagian dari ketidakrelevanan Eropa. Dan alasan mengapa kita tidak memiliki modal cloud sendiri ada dua. Pertama, karena kita belum berinvestasi apapun. Sejak krisis euro yang, seperti Anda tahu, saya terlibat di dalamnya sampai batas tertentu. Kebijakan penghematan di satu sisi untuk masyarakat luas dan pencetakan uang untuk segelintir orang saja, seperti Volkswagen dan BASF, telah menciptakan stagnasi. Kita tidak memiliki investasi di Eropa selama 19 tahun berturut-turut. Ketika saya mengatakan investasi, maksud saya investasi bersih.
Juga Anda memperhitungkan depresiasi. Investasi burs nol selama 14 tahun. Itari Swiksau, Linkhamper is on an small cloud. Alkaflium berinvestasi di dalamnya. One reason why we don't have cloud capital is we haven't invested in it. And second reason, of course, is because we did not. Dan alasan kedua tentu saja, karena kita tidak melakukan apa yang dilakukan Tiongkok, yaitu memberlakukan hambatan regulasi. Kita membiarkan Google, Uber, dan sebagainya mengambil alih Eropa. Dan sekarang ini benar-benar sangat sulit. Kita bisa melawan balik. Kita bisa menciptakan, kamu tahu, Oslo bisa membuat aplikasinya sendiri. Oslo bisa membeli Airbnb, Uber, dan menciptakan. Kenapa pemerintah kota Oslo tidak bisa mempekerjakan para programmernya sendiri untuk membuat aplikasi bagi Oslo? Di mana semua pendapatan dari pajak dan dari layanan seperti Airbnb, penyewaan jangka pendek apartemen dan flat, tetap berada di Oslo. Kita bisa melakukannya, tapi itu membutuhkan kemauan politik untuk berhadapan dengan perusahaan teknologi besar. Ya, saya tidak melihat adanya kemauan itu saat ini. Tapi saya rasa itulah mengapa banyak orang menyoroti beberapa keuntungan yang dimiliki negara-negara yang bersaing dengan Amerika Serikat. Entah itu Tiongkok atau Rusia. Mereka selalu merasa perlu memiliki kedaulatan teknologi karena mereka takut pada Amerika. Menurut saya, hubungan kita dengan AS sangat baik, sehingga kita menjadi terlalu nyaman dan membiarkan Google beroperasi tanpa batas. Tapi saya ingin bertanya, apa arti tekno-feudalisme ini bagi demokrasi? Strength skizas, avanak pemimis kuasaan. Simple English Wikipedia Wiki. Itu Google yang ikut campur. Oke, Google, berhenti. Lihat, menurut saya itu intervensi yang sangat brilian dari Victor. Kita bisa saja digantikan saat ini juga. Sebenarnya, saya ingin mengatakan bahwa kita selalu memiliki negara, individu, tetapi juga pasar. Dan saya rasa, kebebasan individu itu pada dasarnya bergantung pada siapa yang bisa menjadi sekutumu. Jadi, pada awal abad ke-19, kaum liberal melihat pasar sebagai pembatas kekuasaan negara. Pada akhir abad ke-19, dengan terpusatnya kekuasaan pada berbagai monopoli dan oligarki, kita melihat kaum liberal mulai berpaling ke negara untuk membatasi kekuatan pasar. Namun, ketika terjadi penyatuan kekuatan negara dan pasar, yang menyerupai ekonomi politik fasis, di mana individu dilemahkan dan dikendalikan, bagaimana jadinya? Maksud saya, apakah ini masa depan kita? Karena kita memang melihat para raksasa teknologi bermunculan dan semakin dekat dengan negara. Tentu saja, ada berbagai partai politik yang bisa menyebabkan benturan internal. Tapi apa yang dilakukan oleh modal awan terhadap demokrasi itu sendiri? Dan bukan hanya demokrasi, tapi juga kebebasan individu. Thank you for the question. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu pertanyaan yang sangat cerdas. Apa yang dilakukan oleh kapital awan adalah menghilangkan individu liberal dan meracuni demokrasi. Saya akan mulai dari poin pertama. Kaum liberal secara tradisional membela kapitalisme dengan dasar bahwa, pertama, pasar bekerja dengan sangat baik, atau setidaknya sebaik mekanisme apapun yang bisa diciptakan manusia, untuk mengirimkan sinyal kepada produsen, konsumen, dan seterusnya. Pasar adalah alat pengirim sinyal yang membantu kita berkoordinasi, tangan tak terlihat dari Adam Smith. Itu adalah bagian pertama dari pembelaan liberal terhadap kapitalisme. Dan bagian kedua adalah, baiklah, jika Anda seorang pekerja, buruh upahan, Anda menjual tenaga kerja Anda selama 8 jam sehari, tetapi sisa waktu Anda adalah milik Anda. Itu adalah waktu luang Anda. Kamu bisa melakukan banyak hal dengannya. Kamu bisa mendidik dirimu sendiri. Kamu bisa bermain. Kamu bisa pergi ke teater. Kamu bisa menonton TV apapun itu. Itu waktumu. Jadi ada saat ketika kamu berada di pasar tenaga kerja, ketika kamu bersama atasanmu, lalu sisanya milikmu. Saat itu kamu adalah agen yang otonom dan berdaulat, individu liberal. Nah, kedua argumen tentang tangan tak terlihat pasar dan individu liberal itu, modal awan telah menghancurkan keduanya. Pertama, karena sekarang tidak ada lagi pasar. Yang ada adalah wilayah kekuasaan. Jadi, memang ada persaingan antara TikTok dan Amazon dan Instagram.
Memang ada persaingan, dan TikTok benar-benar merugikan Instagram. Tapi itu bukanlah kompetisi. Kompetisi itu terjadi ketika, misalnya, kamu memproduksi mug ini, dan aku memproduksi mug yang setara, lalu kita saling bersaing di pasar, berdasarkan harga, kualitas, citra, dan sebagainya. Tapi di sini, yang terjadi bukanlah kompetisi. Yang ada adalah persaingan antara dua kerajaan kecil yang berbeda. Jika kamu terjebak di Amazon dan sebagian besar bisnismu sebagai pebisnis berada di Amazon, lalu kamu harus mengalihkan seluruh strategi pemasaranmu ke TikTok. Itu adalah perubahan yang sangat besar. Kamu tidak bisa melakukannya hanya dengan berpikir, hari ini saya akan membeli ini, besok saya akan membeli cangkir atau mug lain. Cara seperti itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi bukan harga yang menentukan apa yang kamu lakukan. Mekanisme harga sudah mati. Sekarang ada faktor lain, seperti sejauh mana kamu dieksploitasi. Berapa banyak uang yang diminta Google agar kamu bisa mempromosikan barang daganganmu di mesin pencari Google. Jadi itu bukan soal harga. Itu adalah tingkat eksploitasi yang berbeda. Yang jika melebihi batas tertentu, maka Anda akan beralih ke pelaku eksploitasi lain, platform lain, kerajaan kecil lain. Itu bukanlah pasar seperti yang dibayangkan oleh Friedrich von Hayek misalnya, atau Adam Smith, sebuah perangkat yang memancarkan sinyal. Mengenai individu liberal, lihat, saya menyadari hal ini beberapa tahun yang lalu, Glenn, ketika saya masih menjadi profesor di universitas, oleh mahasiswa-mahasiswa saya yang datang kepada saya untuk meminta nasihat tentang apa yang harus mereka lakukan dengan diri mereka sendiri, karier mereka. Mereka ingin surat referensi dan sebagainya untuk mencari pekerjaan atau program pasca sarjana. Dan saya perhatikan mereka sangat diliputi kecemasan eksistensial. Karena Anda lihat, begitu Anda masuk ke media sosial, saya tidak menentang media sosial. The moment you enter social media, I'm not against social media. I am into social media. This is not me being a purist. Saya aktif di media sosial. Ini bukan berarti saya seorang puritan yang berkata, oh, sangat buruk berada di media sosial. Tapi yang saya lakukan adalah penilaian realistis tentang apa artinya, terutama bagi anak muda, berada di media sosial. Saya melihat ini pada putri saya dan teman-temannya, juga pada anak-anak muda, mahasiswa, dan sebagainya. Saya rasa ini adalah pengalaman yang umum. Anak-anak ini tahu bahwa semua yang mereka tweet, semua postingan yang mereka unggah di Snapchat, Instagram, TikTok, dan sebagainya, akan tetap ada di sana. Ada rekam jejaknya. Dan mereka tahu bahwa ketika mereka melamar posisi tertentu di sebuah perusahaan yang mereka kagumi, suatu saat ada bot AI yang akan melihat riwayat mereka dan membuat penilaian, mengambil keputusan, apakah kita akan mewawancarai anak-anak ini atau tidak. Jadi, apa artinya ini? Artinya misalnya, jam 11 malam, kamu punya anak yang sudah di tempat tidur dan sedang memposting. Bukan nge-tweet, mereka tidak nge-tweet, tapi mereka memposting dan mengunggah di Instagram dan sebagainya. Mereka punya kebutuhan untuk berkomunikasi satu sama lain dengan cara seperti ini. Tapi di benak mereka berpikir, oh kamu tahu, aku sedang mengkurasi kepribadian yang suatu saat nanti, mungkin dalam 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, akan dilihat oleh seorang calon pemberi kerja. Jadi tiba-tiba mereka diliputi kecemasan. Haruskah aku memposting ini? Apakah ini tipe orang yang akan diinginkan seseorang untuk dipekerjakan dalam 10 tahun ke depan? Mereka mungkin tidak memikirkannya secara sadar, tapi secara bawah sadar, mereka mengetahuinya. They may not think of this consciously, but subconsciously they know that. So essentially what I'm saying is, they're not free. Jadi pada dasarnya yang saya maksud adalah mereka tidak bebas. Pada titik itu, mereka tidak mengekspresikan diri. Mereka terus-menerus mengkurasi kepribadian seperti sebuah merek yang akan dijual 10 tahun dari sekarang. Jadi itulah kematian individu liberal. Jika Anda menambahkan fakta bahwa surat kabar, saluran televisi, stasiun radio, kita semua diambil alih atau didorong ke pinggir, dimarginalkan oleh Twitter, oleh semua media sosial, yang sekarang mengambil alih berita dan urusan terkini dan semua itu. Dan semua itu didorong oleh modal awan yang telah dioptimalkan dalam hal codingnya untuk membuat kita marah. Kenapa? Karena jika kita marah, maka kita lebih sering berinteraksi dengan layar. Jadi algoritmanya bukanlah sesuatu yang politis.
So the algorithm is not political, doesn't give a damn. It simply acts on behalf of Ia sama sekali tidak peduli. Ia hanya bertindak atas nama pemiliknya. Modal awan bertindak atas nama pemiliknya untuk membuat orang lebih terlibat. Dan ia bekerja dengan sendirinya. Ia bahkan tidak perlu membaca Freud atau Jung atau siapapun. Algoritmanya menyimpulkan bahwa jika ia membuat kita marah, benar-benar sangat marah, maka kita akan lebih terlibat, dan modal awan akan terisi kembali dengan lebih mudah. Jadi, ia meracuni percakapan kita. Ia terus-menerus menampilkan hal-hal yang membuat kita marah, baik dari sudut pandang ideologi kita sendiri, memperkuat bias kita, maupun menunjukkan apa yang dilakukan, dikatakan, atau ditampilkan oleh musuh, orang-orang setan di sisi politik lain. Dan itu benar-benar menghapus kemungkinan adanya percakapan. Jadi demokrasi pun diracuni. So democracy is poisoned. It's interesting what you said about your students because in the Menarik apa yang Anda katakan tentang murid-murid Anda. Karena pada tahun 1950-an, ada tokoh seperti C. Wright Mills yang menulis tentang pekerja kerah putih. Sebagian dari argumennya adalah bahwa dalam bidang penjualan dan bidang serupa, kepribadian akan menjadi komoditas. Jadi, mirip seperti seorang pekerja seks yang merasa semakin jauh dari tubuhnya sendiri karena digunakan sebagai komoditas. Dia berpendapat bahwa kepribadian orang menjadi asing bagi diri mereka sendiri karena mereka harus menampilkan kepribadian mereka sebagai merek untuk perusahaan. Akibatnya, mereka mulai merasa terlepas dari kepribadian itu. Dan hal ini menimbulkan kehati-hatian atau masalah tertentu. Namun setidaknya, itu hanya terjadi di tempat kerja. Jeff Bezos pernah berpendapat bahwa dia tidak menyukai istilah keseimbangan kerja hidup. work-life balance. He wanted a work-life harmony. Dia menginginkan harmoni antara kerja dan kehidupan, yang menunjukkan adanya integrasi, terlepas dari Anda tahu niat baik apapun. Namun, memang ada beberapa masalah, bukan hanya di tingkat ekonomi atau demokrasi, tetapi bahkan di tingkat pribadi, yang tampaknya juga sudah agak terkorupsi. Saya rasa pertanyaan terakhir saya adalah, dengan tergerusnya keseimbangan antara tenaga kerja dan modal, serta semua masalah lainnya, apa solusi yang mungkin? Karena, seperti yang saya katakan, kita tidak akan menjadi kaum Luddite. Kita tidak akan pergi dan menghancurkan teknologi. Jadi apa yang bisa kita lakukan selain mungkin kedaulatan teknologi? Anda menyebutkan contoh Airbnb, tapi apa solusi lain selain hidup di bawah kekuasaan Musk, Zuckerberg, dan Bezos? Zuckerberg and Bezos. Nah, ada banyak hal yang bisa dilakukan di berbagai tingkat. Salah satu hal paling sederhana yang bisa kita dorong adalah memperkenalkan undang-undang yang mewajibkan interoperabilitas. Misalnya, ingat sekitar 20 tahun lalu, kapan ya? Saat ponsel pertama kali muncul, kamu mendapat akun, nomor telepon dari sebuah perusahaan. Kalau kamu ingin pindah ke perusahaan lain, kamu harus mengganti nomor teleponmu. Itu adalah biaya perpindahan yang sangat besar. Lalu parlemen membuat undang-undang bahwa kamu berhak membawa nomor teleponmu kemanapun. Itu adalah interoperabilitas di tingkat yang sangat sederhana pada ponsel. Sekarang, seperti yang sistem sebelumnya, dan sudah pindah dari Twitter ke Blue Sky, saya tidak bisa melakukan transisi. Sekarang saya ada di keduanya. Saya tidak bisa meninggalkan Twitter karena saya punya 1,2 juta pengikut. Bayangkan, jika interoperabilitas diatur dalam undang-undang, dan itu berarti ketika saya memposting sesuatu di Blue Sky, maka Exeter wajib menyampaikan postingan itu ke 1,2 juta pengikut saya di Twitter. Saya tidak perlu lagi bertahan di Twitter. Itu benar mengurangi kekuatan besar yang dimiliki perusahaan teknologi besar. Menariknya, interoperabilitas seperti itu sudah diatur di Tiongkok sekitar setahun yang lalu, bukan? Jadi hal itu bisa dilakukan. Itu benar-benar mungkin. Tentu saja, perusahaan teknologi besar akan menolak keras jika Anda melakukan itu. Jadi, itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan dan sangat masuk akal. Ini sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan nomor telepon dari perusahaan telekomunikasi, dari telepon seluler. Dan hanya kekuatan politik dari perusahaan teknologi besar yang mencegah kita untuk membahas mengapa kita tidak meningkatkan interoperabilitas.
Setelah itu, Anda bisa melanjutkan ke langkah-langkah lain, secara bertahap menuju apa yang saya katakan sebelumnya. Kota-kota kita mengambil alih banyak wilayah digital, wilayah cloud yang sekarang dimiliki oleh Uber dan Airbnb. Dan jika Anda benar-benar ingin melampaui politik tingkat kota dan jenis demokrasi sosial digital yang saya usulkan ini, dan Anda ingin bergerak menuju alternatif sosialis, yang sangat saya tahu sebagai seorang Marxis yang belum berubah. To my heart as a unreconstructed Marxist, I have to warn our audience about that. Saya harus memperingatkan penonton kita tentang hal itu. Lalu kita membicarakan kepemilikan sosial atas semua platform berdasarkan prinsip satu orang, satu karyawan, satu saham, satu suara. Bukan milik negara, tapi satu orang, satu saham, satu suara. Dan jika Anda ingin beralih ke sistem pembayaran, saya sangat mendukung mata uang digital bank sentral yang menyingkirkan monopoli para bankir atas sistem pembayaran. Bayangkan jika di Norwegia, Bank Central Endu, en for setiap warga negara memiliki akun digital di bank sentral. Uang yang simpindesnya mendapatkan bunga hinder bank sentral. Serta embetsum shitinan stay regress. The overnight interest rate of the central bank, and you can make free payments, and then you can move to. Lalu Anda bisa beralih ke sistem perbankan cadangan penuh dan meninggalkan sistem keuangan yang buruk seperti yang kita miliki sekarang. Jadi Anda bisa mulai dari hal kecil dan sederhana dengan interoperabilitas, lalu berkembang hingga ke alternatif sosialis dalam kepemilikan dan pengelolaan modal awan. Dan bagi mereka yang khawatir tentang negara, karena saya juga khawatir tentang negara, dan menganggap diri saya sebagai seorang Marxist libertarian, saya membenci kekuasaan yang terpusat, baik itu swasta, publik, maupun negara. Kita bisa memiliki majelis warga dan juri warga yang mengawasi mata uang digital bank sentral, mengawasi aplikasi-aplikasi pemerintah kota, dan seterusnya. The municipalities, applications, and so on. Yeah, I fear that it might be too late though when I Saya khawatir, mungkin sudah terlambat. Ketika saya menonton pelantikan Donald Trump dan melihat barisan depan dipenuhi oleh para raksasa teknologi, saya berpikir, masalah oligarki adalah ketika para pemilik modal mendapatkan terlalu banyak kekuatan politik. Dan seperti yang Anda katakan, para raksasa teknologi akan melawan dengan keras. Tetapi tampaknya, itulah solusi yang paling optimal seperti yang Anda jelaskan. Glenn, I don't want us to end on a pessimistic Glenn, note. saya tidak ingin kita mengakhiri dengan nada pesimistis. Jadi izinkan saya menjawab poin Anda. Ya, memang sangat mudah kehilangan harapan ketika melihat gambar-gambar ini. Tapi ada berbagai cara untuk membaca atau menafsirkan gambar-gambar tersebut. Ketika Anda melihat foto penobatan Donald Point Olo dengan para penguasa teknologi di sekelilingnya, Anda tahu? Saya juga melihat sesuatu yang berbeda. Donald dan teman-teman teknologinya. Saya melihat sebuah kemenangan Romawi, seorang kaisar Romawi yang mengumpulkan orang-orang ini di sekelilingnya untuk mempermalukan mereka karena dia membenci mereka satu persatu. Ingat bahwa Facebook telah melarangnya, Twitter telah melarangnya, dia tidak ada di Instagram, dan dia harus membuat Truth Social miliknya sendiri. Not on Instagram, he had to create Truth Social of his own. So it was when I say a Roman triumph, the same way that. Jadi ketika saya mengatakan sebuah kemenangan Romawi, maksud saya adalah seperti para kaisar Romawi yang masuk ke Roma dengan para penguasa lokal yang telah mereka tangkap dan permalukan di depan rakyat Romawi. Inilah yang saya pikir sedang dia lakukan di sana. Dan Anda melihat bagaimana dia benar-benar menyingkirkan Elon Musk. Dia akan melakukan hal yang sama dengan Jeff Bezos. Itulah sebabnya mereka sangat khawatir dan berusaha menenangkan diri. Ketika Anda memiliki kekuasaan yang sangat terkonsentrasi, seperti kekuasaan di ruangan itu, di Gedung Putih, dimanapun itu, kekuasaan yang terkonsentrasi ini akan merusak dirinya sendiri. Sistem itu, sistem teknofeodal ini seperti sistem kapitalis sebelumnya, bahkan lebih lagi karena kekuasaan teknofeodal jauh lebih besar, adalah tidak stabil. Sama seperti kartel yang tidak stabil. Like a cartel is unstable. So the hope that I get from looking Jadi harapan yang saya dapatkan dari melihat kekuasaan mereka yang berlebihan adalah bahwa kekuasaan yang berlebihan itu tidak akan bertahan lama. Itu akan runtuh. Jadi apa yang seharusnya menjadi penghiburan bagi para demokrat sejati,
saya menganggap diri saya seorang demokrat dalam arti Yunani kuno, yaitu ingin rakyat yang berkuasa, adalah kenyataan bahwa kekuasaan mereka mungkin sangat besar. Tetapi itu hanya sementara dan akan runtuh, bahkan jika kita tidak melakukan apa-apa. Bahkan jika kita semua berkata, ya Donald, ya Jeff Bezos, ya Elon Musk, itu tetap akan runtuh karena sistem ini memiliki benih kehancurannya sendiri yang tertanam di akarnya. Tugas kita adalah bersiap-siap agar ketika sistem itu mulai retak dan runtuh, kita sudah punya alternatif. Karena pada tahun 2008, kapitalisme finansial runtuh dan hampir menghancurkan dirinya sendiri. Let's kita always stepped. Main siap. But we were not ready. Let's get ready. Well, towards that end, if our goal is to... Nah, untuk tujuan itu, jika tujuan atau tugas kita adalah mempersiapkan diri dan menciptakan beberapa alternatif, tempat yang sangat baik untuk memulai, tentu saja adalah bukumu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sini. Yang, sekali lagi, adalah buku Techno-Feudalism, What Killed Capitalism. Saya sangat merekomendasikannya. Tentu saja, saya akan meninggalkan tautan di deskripsi. Dan Yanis Varoufakis, terima kasih banyak. Dan ya, bukunya luar biasa. Debrisak Foichem. Great book, so thank you so much. Purchase 16. Rasul. Tentu Nuraimas bertang niu.